orang yang bergabung di Tarung Derajat itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah pengembang. Kategori yang kedua mencari prestasi. Kategori yang ketiga hanya untuk gaya-gayaan. Bukan ingin mencari prestasi aja, tapi kita harus bisa bertanggung jawab atas tingkatan yang kita miliki, atas sabuk yang kita miliki. Nah, tanggung jawabnya itu adalah mereka mau bergabung di Tarung Derajat itu hanya mau cari gaya-gayaan, hanya untuk bisa memakai atribut Tarung Derajat untuk gaya-gayaan di jalan. Baik, teman-teman, jumpa lagi bersama saya hari ini. Selamat siang semuanya, apa kabar? Dan semoga pada sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang tempat latihan yang kita miliki atau satlat yang kita miliki saat ini. Dan hari ini juga saya akan menjawab pertanyaan dari pecinta bela diri Tarung Derajat, di mana pertanyaan yang sering saya dapatkan bahwa kenapa Kurta 4 bisa memiliki satlat? Kenapa Kurta 4 bisa memimpin latihan? Nah, hari ini kita akan membahas semua itu. Tapi sebelum kita lanjut ke video, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua atas supportnya selama ini, sehingga saya bisa bertahan sampai detik ini. Tanpa kalian, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dulu saya punya nama satlat Serigala Penatih. Satlat ini kurang lebih 6 tahun usianya. Dan satlat ini dibentuk atau dibuka oleh salah satu senior Tarung Derajat. Dan pada tahun 2019, senior ini pulang kampung karena di sini dia sudah tidak ada pekerjaan lagi, dan dia meminta saya untuk terus mengcoverkan satlat serigala ini. Dan saya ditemani oleh salah satu teman saya yang Kurta 4 juga untuk mengcover satlat ini. Kurang lebih 3,5 tahun kita cover satlat ini. Dan pada awal tahun 2022, satlat ini atau tempat ini dipakai oleh pemilik tempat. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa satlat Serigala Penatih ini adalah sebuah tempat halaman rumah, ya, dikasih secara gratis oleh pemilik tempat itu. Lanjut cerita, di saat dia memakai tempat ini untuk upacara agama, kurang lebih 1 bulan. Nah, 1 bulan ini kita tidak pernah latihan di sana. Terpaksa, biar bisa bergerak aja, kita latihan di tempat umum, di taman kota waktu itu. Sampai 1 bulan tidak ada jawaban dari pemilik tempat ini. Apakah tempat ini terus dilanjutkan atau memang tidak diizinkan lagi untuk latihan di sana? Saya datang ke sana, pemilik tempat ini mengatakan masih dipakai untuk upacara. 2 minggu tidak ada jawaban lagi, tidak ada kepastian lagi. Saya datang lagi ke sana. Nah, begitu sampai ke sana, pemilik tempat ini mengatakan tidak bisa diizinkan lagi. Karena alasan yang pertama, tempat ini direnovasi. Terus alasan yang kedua, di situ masih ada bayi yang masih berusia 3 tahun. Mungkin merasa terganggu dengan suara latihan kita. Karena latihan kita waktu itu mulai pukul 18.30 karena semua anggota kita itu mayoritas pekerja. Karena jawaban dari itu, saya langsung putar otak untuk mencari tempat baru untuk menggantikan satlat serigala ini. Kurang lebih 2 minggu tidak mendapatkan tempat yang kosong. Di situ pun saya mulai menyerah. Tetapi dalam pikiran saya, kalau tidak ada tempat baru, otomatis anggota satlat serigala ini akan berhenti di Tarung Derajat karena tidak ada tempat latihan. Kalaupun saya rekomendasikan mereka ke satlat-satlat teman yang ada di Denpasar, pertanyaan saya, apakah mereka cocok dengan teman di satlat itu? Yang kedua, apakah mereka nyaman? Yang ketiga, apakah mereka cocok dengan pelatihnya? Itu yang membuat saya bekerja keras, memutar otak untuk bisa mendapatkan tempat latihan baru. Di saat proses pencarian, kami mendapatkan info dari salah satu anggota bahwa
ada salah satu tempat atau gedung yang sering mereka sewa, dipakai untuk upacara keluarga, dipakai untuk acara keluarga, di mana gedung itu sangat luas sekali dan sangat bagus. Dan memang waktu itu nomor dari pengelola gedung ini disimpan oleh anggota saya ini. Dan seketika pun saya langsung telepon pengelola gedung ini. Nah, pengelola gedung ini meminta untuk ketemuan untuk membahas tentang tempat itu. Besoknya saya langsung ketemu pengelola gedung ini, yang ngobrol sana sini. Pengelola gedung ini mengizinkan latihan di sana dengan berbagai syarat. Nah, syarat yang pertama harus menjaga kebersihan. Syarat yang kedua harus membayar uang listrik sama uang air. Nah, dia minta waktu itu 150.000 per latihan. Dan situ pun saya kaget dan merasa keberatan. Apakah nanti anggota saya ini menerima dengan harga segitu? Kita pertemuan dalam sebulan itu 8 kali, tinggal kali 150, kurang lebih 1,2 juta per bulan. Nah, waktu itu saya tidak bisa menjawab iya. Ya, saya kembali koordinasi kepada anggota saya. Tetapi memang waktu itu saya sempat nego, mungkin bisa diturunkan harga lagi, yang menjadi 100 per latihan. Nah, langsung dia menjawab iya. Tapi saya belum bisa memutuskan iya, karena belum tentu nanti anggota saya itu sepikiran dengan saya. Ya, saya balik lagi kepada anggota saya untuk menanyakan itu, apakah mau dengan harga segitu, 100.000 per latihan, berarti 800.000 dalam sebulan kita harus bayar gedung tersebut. Mungkin kalau kita pikirkan teman-teman, bayar harga segitu sangat murah bagi saya, karena sesuai dengan tempatnya, karena tempatnya itu sangat luas sekali, bisa menampung sampai 50 orang. Dan terpaksa memang kita harus terima dengan harga segitu, biar kita tetap latihan. Nah, terus saya konfirmasi kepada anggota, dan anggota saya kompak semua menjawab iya, daripada kita kebingungan mencari tempat latihan yang baru lagi. Dan keesokan hari juga saya langsung konfirmasi kepada pengelola gedung ini bahwa jadi kita latihan di sana dengan bayar 800.000 per bulan. Dan 800.000 ini kita kena cas kepada anggota itu 100.000 per bulan. Berarti 100.000 itu dibagi 8, karena dalam sebulan itu kita 8 kali pertemuan, ya kurang lebih 13.000 atau 14.000 ya untuk per latihan. Yang menurut saya harga paling murah, karena tempat juga sangat bersih dan fasilitas juga ya cukup lumayan. Ya, itu yang saya lakukan selama ini. Karena kalau misalnya saya tidak mendapatkan tempat latihan baru, saya pasti akan lompat sana, lompat sini supaya saya tetap latihan. Tetapi bagaimana dengan nasib anggota saya ini? Nah, itu yang saya pikirkan selama ini. Lalu banyak sekali yang bertanya, kok bisa Kurta 4 memiliki satlat? Kok bisa Kurta 4 bisa memimpin latihan? Nah, itu yang pertanyaan yang sering saya dapatkan selama ini. Nah, sekarang saya tanya balik kepada teman-teman yang bertanya seperti itu. Kalian apakah punya satlat? Kalian yang Kurta 5, Kurta 6, apakah sudah memiliki satlat? Atau cuma numpang di satlat orang lain? Nah, itu aja pertanyaan yang simpel. Percuma kita punya tingkatan yang tinggi kalau kita tidak memiliki satlat. Percuma kita latihan bertahun-tahun, ujung-ujungnya kita numpang latihan di satlat orang. Walaupun saya Kurta 4, tapi darah daging saya memang sudah di Tarung Derajat. Walaupun banyak orang yang berpikir bahwa percuma juga kamu buka latihan, percuma juga kamu punya satlat kalau kamu tidak bisa mencetak seorang atlet. Untuk menjadi seorang atlet itu memang tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah sebalik telapak tangan. Ya, kita harus butuh kerja keras. Kita harus bisa mencari orang-orang yang betul-betul mencari prestasi di Tarung Derajat. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang bergabung di Tarung Derajat itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama,
adalah pengembang. Kategori yang kedua, mencari prestasi. Kategori yang ketiga, hanya untuk gaya-gayaan. Orang yang mau bergabung Tarung Derajat itu sebagai pengembang itu usianya 30 ke atas. Berarti mereka ini berpotensi untuk mengembangkan Tarung Derajat di kemudian hari. Orang yang mau mencari prestasi di Tarung Derajat itu umur 5 tahun sampai 25 tahun. Tetapi orang yang mau cari gaya-gayaan di Tarung Derajat itu banyak. Ya, bisa umur 5 tahun sampai umur 40 tahun. Mereka mau bergabung di Tarung Derajat itu hanya mau cari gaya-gayaan, hanya untuk bisa memakai atribut Tarung Derajat untuk gaya-gayaan di jalan. Nah, itu 3 kategori ini yang perlu kita seleksi. Tapi jangan sampai kita seorang pelatih berat sebelah kepada 2 kategori ini, ya, kategori pengembang sama kategori prestasi. Karena pengembang ini nanti dia bisa juga mencetak atlet, ya, dia bisa mencetak orang-orang yang berprestasi. Terus orang yang berprestasi ini dia bisa menguasai teknik tarung untuk di kemudian hari, sehingga dia bisa membagikan kepada orang-orang tentang teknik tarung. Tapi orang yang ketiga ini yang untuk cari gaya-gayaan, kita jangan terlalu fokus ke sana. Karena percuma kita menghabiskan waktu untuk mereka, toh mereka hanya untuk mau cari gaya-gayaan aja di Tarung Derajat. Walaupun banyak orang yang berpikir bahwa percuma kamu membuka satlat kalau kamu sendiri belum pernah mencetak atlet. Kalau kamu sendiri belum pernah menjadi seorang atlet PON. Oke, saya memang sadar seperti itu. Tetapi berapapun ilmu yang saya miliki di Tarung Derajat, setidaknya saya akan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berapapun ilmu, seberapa banyak ilmu yang saya miliki, ya saya tetap mengiklankan kepada semua orang supaya orang tertarik dengan bela diri Tarung Derajat. Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Ya, percuma kalian punya sabuk atau tingkatan tinggi kalau latihan cuma numpang sana numpang sini, ya tidak memiliki satlat. Karena kita bergabung di Tarung Derajat itu bukan hanya kita mau cari materi aja, bukan ingin mencari prestasi aja, tapi kita harus bisa bertanggung jawab atas tingkatan yang kita miliki, atas sabuk yang kita miliki. Nah, tanggung jawabnya itu adalah kita harus bisa mengembangkan Tarung Derajat ke depannya. Kita harus bisa menggait anggota-anggota yang punya kemampuan untuk tarung, yang punya basic untuk bertarung. Nah, itu yang kita cari saat ini. Dan pertanyaan-pertanyaan itu saya rasa tidak bermanfaat, ya, tidak berbobot bagi saya. Nah, saya anggap pertanyaan itu adalah pertanyaan sampah. Karena bagi saya, ya, kamu sudah tingkatan tinggi kalau kamu hanya numpang sana, tenteng sini sabukmu, numpang di latihan orang lain. Ya, percuma juga. Ya, saya memang bukan seorang petarung, ya, tapi saya masih belajar untuk menjadi seorang petarung. Karena masih banyak, ya, ilmu-ilmu yang belum saya pelajari. Masih banyak teknik-teknik yang belum saya pelajari. Nah, itulah tujuan. Seorang pelatih itu dia tidak mungkin semua teknik ataupun materi dia bisa menguasai. Ya, kita seorang pelatih juga saling belajar, ya. Apa yang kita tidak tahu, kita belajar dari anggota. Apa yang anggota tidak tahu, mereka belajar ke pelatihnya. Sehingga dua-duanya itu saling mengisi. Jangan beranggap bahwa antara pelatih dan anggota itu istilahnya ada anak buah, ya. Belum tentu pelatih kalau bertarung dengan anggotanya itu anggota bisa kalah, ya. Bisa saja anggota bisa menang kalau bertarung dengan pelatihnya. Cuman pelatih ini kan dia lebih duluan, dia lebih menguasai teknik, dia bisa menguasai teori, materi,
dan sebagainya. Nah, itulah kelebihan seorang pelatih. Tetapi setidaknya pelatih juga harus menghargai anggotanya, dan anggota juga harus bisa menghargai pelatih. Ingat ya, tarung derajat ini hanya hobi. Tarung derajat itu bisa putus, tapi pertemanan itu tidak akan putus. Ya, itu yang perlu teman-teman ketahui. Ya, teman-teman, sekian video kali ini. Dan terima kasih telah setia terhadap channel saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Tapi setidaknya apa yang ada dalam pikiran saya, yaitu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf kepada senior-senior saya. Ya, ini hanya sekedar sharing. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.